Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Maria Oktasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah instrumen tes, dan yang saya hormati teman-teman X4A. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan tema judul tes kesiapan belajar. Namun sebelum ke topik pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu ada Muhammad Nur Hilaluddin, ada Kak Nil Wasila, terus ada Kak Putri Kartika, dan saya sendiri Samian sebagai moderator, dan yang terakhir ada Yunda Mary Olivia. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan mengenai tes kesiapan belajar. Pengertian tes kesiapan belajar. Tes kesiapan adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang, aspek kognitif, aspek afektif, serta psikomotor dalam merespon suatu stimulus yang akan diberikan guna tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Adi Dharma Putra 2010. Kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan kondisi awal suatu kegiatan belajar guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Selama itu 2003. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan para teman saya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Samian. Baik, di sini saya akan melanjutkan macam-macam tes kesiapan belajar. Adapun macam-macam tes kesiapan belajar itu memiliki 3 macam. Yang pertama ada tes kemampuan afektif, dan yang kedua ada tes kemampuan kognitif, dan yang ketiga ada tes kemampuan psikomotor. Adapun tes kemampuan afektif merupakan jenis tes prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek afektif pada siswa. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini, kita mencoba untuk mengukur tingkat perubahan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh siswa dari sebelum belajar hingga sesudah belajar. Adapun tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes kesiapan belajar yang terkait aspek kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, kemampuan menghafal, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Contoh dari tes kognitif antara lain ialah 1. Tes tingkat pengetahuan, kedua tes tingkat pemahaman, yang ketiga tes tingkat penerapan, yang keempat tes tingkat analisis, yang kelima ada tes tingkat sintetis. Adapun tes kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor adalah terkait dengan keterampilan yang didapatkan oleh siswa dari pendidikan dan pembelajarannya. Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja dan melakukan kegiatan kerja yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kegunaan hasil tes belajar dalam bimbingan dan konseling. Kegunaan hasil tes belajar bagi siswa dan guru BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut maju ke arah tujuan yang harus dicapainya. Yang ketiga, hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi proses pembelajaran. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Dalyono mengemukakan bahwa kesiapan dalam belajar melibatkan beberapa faktor yang bersama-sama membentuk kesiapan, yaitu yang pertama, perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat indera, dan kapasitas intelektual.
Yang kedua, motivasi yang menyangkut kebutuhan, minat, serta tujuan-tujuan individu untuk mempertahankan dan menyeimbangkan diri. Motivasi berhubungan dengan sistem kebutuhan dalam diri manusia serta tekanan-tekanan lingkungannya. Menurut Daryanto, aspek-aspek yang mempengaruhi kesiapan belajar adalah yang pertama, kondisi fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan motif dan tujuan. Yang ketiga, keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai prinsip-prinsip kesiapan belajar. Menurut Dalgono tahun 2012, halaman 166-167 adalah prinsip-prinsip kesiapan belajar adalah sebagai berikut. A. Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk ritnis, yaitu kemampuan dan kesiapan. Untuk yang B, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan psikologis individu. Untuk yang C, pengalaman mempunyai efek kumulatif dan perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmania maupun yang rohania. Untuk yang D, apabila ritnis untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa kumulatif bagi perkembangan pribadinya. Penghambat tes kesiapan belajar. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal ini ada dua faktor, yaitu faktor fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi ini contohnya seperti seorang anak yang sakit atau kurang sehat akan mengalami kelemahan fisik sehingga saraf sensorik dan motoriknya lemah, dan akibatnya rangsangan yang diterima melalui inderanya itu tidak dapat diteruskan ke otak. Selanjutnya ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini ketika belajar ini memerlukan kesiapan rohani dan kesiapan mental yang baik, yang meliputi intelijen, minat, bakat, motivasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini ada dua, yaitu faktor orang tua dan faktor sekolah. Faktor orang tua ini yang mencakup di dalamnya bimbingan dan pendidikan, hubungan orang tua dan anak, suasana keluarga atau rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Nah, selanjutnya ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini yang meliputi guru, alat pelajaran, kondisi gedung, kurikulum, waktu sekolah, dan disiplin yang kurang. Materi selanjutnya adalah indikator kesiapan belajar. Sesuai dengan pengertian belajar yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator kesiapan belajar menurut Daryanto tahun 2013, yaitu yang pertama ada kondisi fisik siswa. Kondisi fisik adalah salah satu bagian yang harus benar-benar diperhatikan oleh siswa, karena dengan kondisi fisik yang baik tidak mudah sakit-sakitan, akan membantu seseorang dalam menerima materi pelajaran. Dan yang kedua ini kondisi mental. Kondisi mental siswa yang baik akan membuat siswa senang dan santai dalam mengikuti pelajaran. Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru akan mudah dipahami dan memberikan kesan pada dirinya, sehingga setelah pelajaran selesai dapat memberikan membekas dan mudah diingat. Lalu yang ketiga ini ada kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah motif siswa dalam mempelajari mata pelajaran. Nah, kebutuhan akan mengakibatkan adanya dorongan untuk berusaha tanpa ada paksaan dari siapapun. Keinginan untuk berhasil dalam pelajaran berasal dari dalam diri, yang kemudian usaha belajar yang dilakukan akan diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang keempat ada pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari oleh siswa sebelum mengikuti pelajaran di sekolah akan mempermudah siswa untuk menangkap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 9. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Demikian saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.